Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Tapi pun pada minggu ini kita akan membahas materi tentang resume dan lamaran kerja. Dalam lamaran kerja kita harus bisa mengemas potensi-potensi apa yang kita miliki. Karena kita dalam hal ini menjual dalam tanda kutip kompetensi potensi yang kita miliki. Karena itu mahasiswa diharapkan setelah mendengarkan video pembelajaran ini bisa memiliki keterampilan bagaimana membuat lamaran kerja yang benar dan baik, sehingga orang yang ingin mewawancarai Anda bisa mengetahui secara pasti apa kompetensi yang harus ditingkatkan dari Anda. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Terima kasih. Baik, materi saat ini adalah penulisan resume dan lamaran kerja. Nah, resume ini merupakan ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi kita tentang sesuatu pekerjaan, ya. Itu definisi dari resume yang dikatakan oleh Buffy dan Phil yang kita bisa baca dalam bukunya. Nah, di dalam dunia bisnis, istilah resume itu disebut juga dengan daftar riwayat hidup, atau kita sering menyebutnya dengan CV, ya, kurikulum vitae. Jadi resume merupakan bentuk promosi yang dibuat oleh pencari kerja untuk menjual potensi diri yang ada pada pencari kerja dalam memasuki dunia kerja. Ya. Jadi di dalam CV itu masuklah potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang, ya, baik potensinya di bidang pendidikan, di dalam bidang penelitian, dalam berorganisasi dan sebagainya. Semua masuk di kurikulum vitae itu, sehingga seseorang dengan membaca kurikulum seseorang maka kita dapat mengetahui kualifikasi apa yang dimilikinya, ya. Jadi ini pada minggu ini kita akan melihat seperti itu, bagaimana cara menulis resume dan lamaran kerja. Jadi sekali lagi melalui resume ini, individu atau organisasi diharapkan dapat mengetahui kemampuan dari pencari kerja, ya, walaupun dia belum pernah kenal atau belum pernah ketemu, ya, terhadap seseorang, ya. Ada beberapa persiapan yang dilakukan dalam menulis resume. Yang pertama adalah pencarian informasi. Apa yang dimaksud dengan pencarian informasi? Artinya bagaimana menggali beberapa informasi-informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Ya, jadi informasi itu dapat diperoleh dengan melakukan analisis diri. Jadi kita menganalisis diri kita sendiri. Jadi kita menggali dan mengetahui berbagai kemampuan spesifik yang kita miliki yang dapat menjadi bargaining power kepada orang lain. Ini saya seperti ini saya mampu seperti ini, begitu, ya. Jadi itu analisis diri. Kemudian yang kedua, dari informasi ini yang diperlukan dalam pencarian informasi yaitu analisis karir. Ini maksudnya begini, tujuannya adalah untuk mengetahui prospek karir yang akan dipilih. Jadi saya akan memilih prospek apa, maka di kurikulum vitae itu akan saya tonjolkan hal-hal yang berhubungan dengan karir saya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah analisis pekerjaan. Ya. Analisis pekerjaan tujuannya adalah mengetahui gambaran pekerjaan dan lingkungan kerja, ya, lingkungan kerja yang ada. Ya. Nah, setelah pencarian informasi, pembuatan resume itu perlu adanya perencanaan. Ada perencanaan. Jadi perencanaan resume itu merupakan proses kita dalam kita memilih posisi pekerjaan yang kita minati.
Jadi kita memilih dan menyiapkan data-data pribadi dan data-data lain yang relevan sebelum kita melakukan lamaran kerja dan membuat resume. Jadi dalam merencanakan resume itu kita perlu memperhatikan tujuan dari karir kita. Kita mau memilih posisi apa, ya, sehingga dalam penulisan resume itu posisi inilah yang kita tekankan. Perencanaan resume juga perlu memperhatikan informasi pribadi. Artinya kita perlu mempersiapkan dan memilih data-data apa yang diperlukan untuk disampaikan. Ya, ini bisa meliputi data pribadi dan data yang terkait dengan kualifikasi pekerjaan. Selanjutnya dalam perencanaan resume adalah referensi. Ya, referensi ini menyangkut pemilihan orang yang dapat memberikan rekomendasi dan dapat memiliki kredibilitas dalam pencarian referensi. Ya, ini yang kita perlukan dalam perencanaan resume. Selanjutnya, mari kita perhatikan tentang pembuatan resume. Jadi secara umum, kalian mungkin sudah sering melihat ya, resume itu di dalamnya itu ada identitas-identitas yang bersifat pribadi. Seperti nama kita, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, HP, lalu email ya biasanya ya. Lalu ada juga tujuan kerja ya. Tujuan kerja artinya melamar untuk mengisi salah satu lowongan kerja yang ada. Lalu ada informasi pribadi yang bersifat isinya misalnya pendidikan apa yang kita miliki. Lalu keterampilan-keterampilan yang kita miliki apa, hobi kita apa. Kalau misalnya kita pernah dapat penghargaan, kalau misalnya kita menjadi anggota dari satu asosiasi, ya, itu diutarakan dalam pembuatan resume. Ya. Selanjutnya adalah referensi. Kalau referensi ini berisi nama, posisi, dan alamat orang-orang yang mengetahui dengan baik kemampuan dan prestasi si pencari referensi. Ini secara umum yang harus ada, data yang harus ada di dalam resume. Ya, nanti di rumah kalian boleh siap-siap, coba-coba membuat resume diri Anda sendiri dengan memperhatikan ini. Ya, kita kan memiliki cita-cita karir, impian kalian. Nah, cobalah pembuatan resume itu dikaitkan dengan impian-impian itu. Ya. Ini kita untuk latihan ya, membuat resume yang baik. Jadi resume itu dapat diorganisasikan dengan kronologis. Artinya resume yang menekankan kronologis pengalaman kerja dan sejarah pendidikan. Jadi ada prosesnya ya. Jadi susunannya biasanya diurutkan dari posisi paling akhir sampai posisi paling awal, ya, dari paling akhir sampai posisi paling awal, ya. Lalu keunggulan dari resume kronologis ini adalah pemberi kerja itu sudah terbiasa dengan bentuk ini, ya. Jadi kalau dia ingin mencari informasi, dia akan mudah ya mencari informasi. Nah, selain itu dapat menonjolkan adanya pertumbuhan dan kemajuan karir ya, terlihat tahapan-tahapan kemajuan karirnya ya, dan dapat menonjolkan kontinuitas dan stabilitas dalam bekerja ya. Ini terlihat orang ini termasuk orang yang setia dalam satu pekerjaan, apakah dia selalu berganti-ganti gitu, seorang yang bosan yang selalu ingin berganti-ganti pekerjaan itu terlihat gitu ya. Jadi resume ini sangat cocok bila
sejarah pekerjaan dari pelamar itu cukup kuat. Jadi betul-betul ada prosesnya, pengembangannya ya. Nah, ini kita bagus menggunakan resume kronologis kalau gini ya. Dan pekerjaan yang dilamar itu sesuai juga dengan jalur yang dimiliki saat itu ya. Kalau itu ada seperti itu, maka perlu menggunakan resume kronologis ya. Nah, ini contoh resume dari resume fungsional ya. Jadi seseorang yang bernama Bibit Chandra ingin melamar pekerjaan sebagai internal auditor ya. Jadi di sini dia memasukkan pengalaman kerjanya sebagai internal auditor ya. Misalnya dari tahun 99 sampai 2002 ya. Dari instruktur komputer dia berkembang menjadi staf accounting dan menjadi staf auditor. Nah, seperti itu karena tujuannya adalah internal auditor yang ingin dia masukkan lamaran kerjanya ya. Nah, sekarang adalah resume fungsional ya. Kalau resume fungsional itu resume disusun atas dasar fungsi-fungsi dari organisasi yang dilakukannya dengan baik ya. Nah, kalau resume fungsional itu berfungsi, keunggulannya adalah dia pembaca itu dapat langsung mengetahui apa yang pelamar bisa berikan bagi perusahaannya, kontribusi apa yang bisa dia berikan ya. Lalu pelamar dapat menekankan pengalaman kerjanya lebih awal. Itu kalau fungsional ya. Jadi pengalaman kerja diutarakan lebih awal, karir yang di belakang ya. Nah, ini biasanya kalau resume fungsional itu dibuat digunakan oleh pelamar yang baru lulus ya. Nah, ini contohnya. Jadi dia akan mengutarakan dulu kemampuan-kemampuannya, keahliannya, ya, mampu berbahasa Inggris, mampu mengoperasikan komputer akuntansi, juga pengalaman-pengalaman kerjanya. Ini diutarakan terlebih dahulu, ya. Nah, yang ketiga adalah resume kombinasi. Kalau kombinasi ini memasukkan sifat-sifat yang terbaik dari keduanya, dari resume kronologis dan resume fungsional. Ya, jadi dia menekankan pada pendidikan dan pengalaman kerja pelamar. Ya, ini kan kelebihan dari resume kronologis ya. Ditambah juga dia memasukkan keterampilan kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini adalah kelebihan dari resume fungsional ya. Nah, jadi pendekatan resume kombinasi ini menggabungkan keduanya ya. Tapi dia juga ada dua kelemahan dari sini. Yang pertama adalah jadi resumenya itu panjang ya karena memasukkan dua yang dari dua bidang ya. Itu jadi agak lebih panjang dan kemungkinan terjadi pengulangan ya akibat dicantumkannya tadi daftar keterampilan atau daftar keberhasilan dalam bagian fungsional dan kronologis gitu. Nah, ini contohnya ya kan, dia sudah tujuannya tetap misalnya internal auditor, dia masukkan dulu dari pengalamannya, strukturalnya, baru fungsionalnya, pendidikan dan sebagainya. Jadi lebih panjang ya. Nah, setelah itu bagaimana kita menulis resume? Menurut Bu Fidantil, resume itu harus ditulis dengan memiliki unsur neatness ya, kerapihan. Jadi harus ditulis di kertas yang bersih dan kertasnya harus berkualitas baik gitu ya. Tidak ada coretan, bentuk huruf yang dipilih juga harus baik. Lalu ada simplicity atau kesederhanaan. Jadi bahasa yang digunakan itu harus sederhana, jelas, ringkas dan enak dibaca ya. Lalu akurat ya, akurasinya harus tinggi. Artinya informasi yang diberikan itu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Ya. Juga diminta adanya kejujuran ya, honesty. Ya, ini seperti itu ya, akurat itu berhubungan dekat dengan kejujuran, honesty ya. Nah, di dalam resume itu ada unsur-unsur pokok yang harus dimiliki dalam resume. Misalnya adalah judul ya, judul resume. Judul resume ini ada nama, ada alamat secara lengkap
ya. Lalu ada tujuan karir, berisi posisi apa yang dituju, ya. Dan ada kualifikasi dasar, ya. Kualifikasi dasar itu mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. Selain itu ada data pribadi. Data pribadi itu mencakup nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir. Ya, berbagai jenis keterampilan yang dikuasai dan data lain yang relevan dengan tujuan karir. Dan juga ada referensi. Ya. Referensi ini adalah orang-orang yang mempunyai reputasi yang baik, yang mau memberikan referensi kepada kita untuk supaya perusahaan yang kita lamar itu bisa menerima kita sebagai pekerjanya. Begitu. Nah, selanjutnya adalah ada penulisan lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja itu merupakan surat permohonan terhadap suatu pekerjaan dari seseorang yang ingin bekerja kepada pihak yang dapat memberikan suatu pekerjaan. Ya, jadi surat lamaran kerja itu dikirim bersama-sama dengan resume. Ya, nah pengiriman surat lamaran kerja itu bisa bersifat solicited application letter atau surat lamaran yang dibuat berdasarkan adanya lowongan pekerjaan yang biasanya disebarkan melalui media massa, ya itu, atau ada yang bersifat unsolicited application letter. Ini adalah surat lamaran yang dibuat atas inisiatif si pelamar sendiri, ya, tanpa adanya informasi lowongan pekerjaan. Nah, kita lihat dari jenis dari surat lamaran ini, bagaimana susunan lamaran kerja. Jadi lamaran kerja itu seperti biasa harus mempunyai paragraf pembuka, lalu ada paragraf isi dan paragraf penutup. Di paragraf pembuka itu biasa menunjukkan ada paparan tentang kualifikasi yang kita miliki yang sesuai dengan tujuan karir. Lalu sumber informasi tentang lowongan kerja ini disebutkan nama orang atau medianya. Dan juga kalau ada cuplikan berita tentang lowongan kerja ini juga bisa diambil. Nah, setelah itu kita masuk kepada isi. Kalau di isi ini memuat permohonan akan pekerjaan yang diminati atau diharapkan oleh pembaca. Nah, dan ingat jangan mengulang hal sudah dijelaskan dalam resume sebelumnya, yaitu jangan ada pengulangan, ya. Dan terakhir baru paragraf penutup. Nah, kalau penutup diisi pernyataan keinginan untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang disediakan oleh perusahaan. Dan terakhir jangan lupa kita menyertakan bukti atau berkas pendukung, ya. Baik itu misalnya foto kita, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, transkrip nilai dan sebagainya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat lamaran pekerjaan. Artinya yang pertama adalah kualifikasi dari pelamar itu harus sesuai dengan posisi yang dikehendaki. Jadi kita perlu membangkitkan minat kita untuk membaca terhadap kualifikasi yang dikehendaki seperti apa. Apakah kita cocok di situ? Jadi kita perlu menonjolkan hal-hal yang positif yang kita miliki, ya. Jadi surat lamaran juga harus rapi dan menarik, ya. Dalam membuat surat lamaran itu kita harus buat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis, ya. Juga kita harus menekankan hal-hal yang berbeda dengan pelamar lainnya. Apa yang saya miliki yang orang lain tidak miliki. Nah, harus dihindari kita melamar pekerjaan di luar kemampuan kita, ya. Dan juga misalnya kita mengirimkan fotokopi surat lamaran kerja, itu harus dihindari, ya. Atau kita katakan kita siap bekerja apa saja. Nah, tidak bisa seperti itu, harus spesifik, ya. Juga kita harus menghindari kata-kata yang berlebihan. Apalagi kalau kita meminta belas kasihan, ya. Apalagi kita belum apa-apa kita sudah mempermasalahkan gaji misalnya, kecuali kalau ditanya, ya, di wawancara itu suka ditanya, ya. Lalu kita jangan memberikan komentar langsung tentang karakter diri kita sendiri, biarkan mereka untuk menilai, ya. Nah, ini ada contoh lamaran kerja yang dibuat oleh siapa nih, Umar Bakri, ya. Umar Bakri kepada pimpinan PT Guna Prima di Malang. Ini contohnya. Ya, nanti di responsi akan kita perdalam lagi dengan lebih detail tentang
buat pembuatan surat lamaran kerja ini. Semoga setelah ini kalian bisa membuat surat lamaran kerja dengan baik yang bisa membekali Anda nanti masuk ke dalam dunia pekerjaan. Baiklah adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini yang berjudul resume dan lamaran kerja. Semoga dengan mendengar video pembelajaran ini, kalian bisa mempraktekannya dengan baik dan kalian bisa sukses nanti bila selesai dalam bangku perguruan tinggi ini pada saat mencari pekerjaan. Selamat beraktivitas dalam minggu ini. Terima kasih.